Alex Tetel, seorang jurnalis eh, yang penggiat literasi. Iya, Oscar, selamat pagi. Selamat pagi, pagi. Oke. Iya, gimana nih Bang? Baik-baik? Iya, Oke. Kalau ini ngobrolin tentang hoax nih, Kak. iya. Oke, ini ngobrolin Oh, tentang hoax nih, Kak. siap, Menurut boleh. kalian Iya. gimana nih kita sebagai anak muda, eh, i- kan kita biasanya nih kan suka suka mencari jejak-jejak digital calon Setuju, setuju. pemimpin ya, Kak ya. Ya, Bagaimana supaya kita ini benar. bisa terhindar dari hoax ini, Kak? Terutama di pemilu kada sekarang ya, yang lagi Iya, musim benar kampanye, banget, benar. Kak. Nah, Iya, benar perlu banget. ini apa namanya edukasi kita ini perlu apa lebih dulu mengetahui definisi sih sebenarnya menurut saya. Tahu apa itu hoax dulu, membedakan supaya bisa mengenali begitu kan. Nah, hoax itu sendiri informasi Mm-mm. ya secara definitif, Iya, informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan atau menipu orang. Nah, itu iya benar. definisi hoax ya, paten itu di mana-mana di dunia Mm-mm. ini itu sih pengertiannya. Itu informasi, bukan berita ya. Ini klarifikasi dulu Iya. di awal ini ya. Yang Hmm. biasanya menjadi hoax itu informasi, bukan berita. Karena berita itu Mm-mm. suatu hasil karya jurnalistik yang Mm. berproses ilmiah. Begitu. Kalau Oke. informasi-informasi saja masih sangat berpotensi, berpeluang untuk Mm-mm. tadi menjadi hoax itu. Tapi kalau berita Mm-mm. itu sudah pasti hasil karya ilmiah, Mm-mm. begitu. Mm. Dari ciri-cirinya saja ya, ciri-ciri hoax itu Iya, Kak. Mm. kemudian itu bisa kita klasifikasikan sebagai bagian dari anti jurnalisme. Mm. Itu ciri-cirinya, Mm. misalnya ya informasi palsu, Mm. sensasionalisme, sumber tidak jelas, kesalahan tata bahasa, tidak ada bukti. Mm. Itu ciri-ciri hoax yang eh, Mm. secara kategori tadi itu anti jurnalisme begitu. Jadi Mm. bukan berita yang hoax. Yang Oke. ini keliru Oke. sering ya kita sebut Oke. berita hoax padahal sebenarnya informasi yang hoax bukan berita. Begitu ya. Mm. Nah, tujuannya jelas begitu ya, mempengaruhi opini publik, menciptakan Mm. ketidakpercayaan, kegaduhan begitu ya, untuk ya juga untuk keuntungan pribadi. Itu Mm. hoax gitu. Tidak bisa Mm. dipertanggungjawabkan ya kalau kalau pers Mm. berita misalnya itu Mm. pertanggungjawaban kita ya, kami sebagai jurnalis pertanggungjawabannya ke publik begitu. Mm. Kalau hoax tidak. Ini secara definitif Mm. ciri-cirinya juga dan tujuannya harus kita kenali lebih dulu begitu. Sehingga di masa kampanye pemilu kada ini kita jadi punya apa cara lah sebenarnya untuk memproteksi Mm. diri, memproteksi rakyat kita juga, warga kita juga dari Mm. informasi-informasi hoax yang beredar. Nah, sayangnya jangan sampai ya kaum muda kita di Manokwari yang kemudian justru menjadi pelaku atau tanpa sengaja ya mereproduksi. Mm. Nah, ini bahaya sekali. Oleh karena kurang pengetahuan kita, akhirnya kita mereproduksi lagi itu informasi-informasi yang tidak benar, yang hoax tadi. Mm. Itu sih menurut saya. Oke. Nah, Jadi memang harus diketahui ya, Kak ya. iya, benar. Harus Kak, mengetahui secara definitif, mm. mengetahui ciri-ciri dan tujuan hoax itu. Oke, Kak, Vero mau nanya nih, kira-kira apakah ada peluang informasi yang palsu ini atau informasi yang sengaja dibuat Hmm. atau ya kan untuk menjatuhkan salah satu lawan ya Kak, atau salah satu pihak gitu Kak ya. Uh, Informasi-informasi palsu ini berpeluang nggak untuk akhirnya eh, dibuat berita bohong atau fake news gitu Kak? Iya, sebenarnya saya belum ketemu ya sebenarnya secara apa Hmm. langsung gitu orang bertanggung jawab atas hal itu di Hmm. Manokwari ya itu antara Hmm. pasangan calon misalnya atau di Papua Barat Hmm. gubernur ya, calon gubernur misalnya. Hmm. Secara real saya lihat seru sih saja, seru di media sosial Hmm. saya amati juga ya saling Hmm. nyindir apa gitu. Hmm. Tapi secara apa namanya
yang saya maksudkan ini Mm-mm. menyerang dengan Mm-mm. kampanye hitam misalnya. Ini Mm-mm. sebenarnya memproduksi konten ya di media sosial, Mm-mm. konten digital itu untuk kepentingan, untuk maksud kampanye hitam, black campaign. Itu Mm-mm. saya Black tidak campaign. tidak ketemu sih sebenarnya, tidak ada. Yang saya masih Hmm. dapat itu orang saling nyindir, itu rame itu. Hmm. Tapi Oke. ya kita media sosial kita ini ada yang terbuka, itu masih malu-malu, Hmm. nggak bisa Hmm. nyerang secara langsung gitu misalnya, nyindir-nyindir. Hmm. Tapi di media sosial tertutup ya, seperti grup WhatsApp Hmm. itu serangannya terbuka begitu. Tapi Iya betul. ya itu untuk menyicil emosi sebenarnya, saya lihat manfaatnya Iya. juga. Akhirnya orang punya silaturahmi dengan cara sendiri. Ini Iya. sebenarnya kalau berkaitan dengan pemilu kada sih orang kurang kurang apa? Kurang silaturahmi saja sih sebenarnya. Hmm. Kalau sering berkumpul, ngobrol, ngopi bareng mungkin lebih cair sih. Hmm. Hmm. Nah, tidak perlu selalu sampai jadi tegang, apalagi black Oke. campaign gitu ya. Eh, jadi balik kata ini Kak, dalam pemilu kali ini mungkin kita harus bisa meminimalisir yang namanya Benar. miscommunication ini ya Kak Ya, ya. betul, betul. Cara menghindarinya ya, ini berkaitan dengan Hmm. cara menghindari. Kita bisa menggunakan sekurang-kurangnya 4 cara. Ya, pertama Hmm. itu verifikasi informasi. Hmm. Ya, untuk apa, verifikasi informasi ini teknis ya sih, soalnya itu Hmm. ya lagi ini teknis. Nah, misalnya mencari informasi yang serupa, bisa saja sudah pernah Hmm. ada informasi Hmm. serupa begitu. Kita memeriksa Hmm. sumber ya, memeriksa sumber Hmm. informasinya, itu kredibel, terpercaya atau tidak. Hmm. Lalu kita bisa gunakan apa namanya, ada kan sekarang namanya situs-situs pemeriksa fakta itu, cek fakta, turn Oke, back iya. hoax itu, Snopes ya, Hmm. itu Hmm. situs-situs yang bisa dipakai sebagai alat bantu untuk memeriksa fakta. Cara yang Hmm. kedua itu kita bisa ini teknis juga sih, waspadai Hmm. manipulasi gambar dan video. Di metadata, di Hmm. digitalisasi ya, ini digitalisasi ini. Hmm. Metadata itu kita bisa tahu gambar yang sama atau video yang sama itu mungkin pernah Hmm. di di up gitu ya, diupload di suatu waktu Hmm. yang lain. Itu ada bisa ditemukan dari eh, Hmm. reproduksinya begitu. Sehingga Hmm. kita bisa temukan gambar asli atau video asli sebelumnya Hmm. gitu. Ini memang profesional Oke. sih, memang harus gitu. Nah, bagian yang ketiga ini penting sekali, edukasi, Hmm. edukasi diri itu. Nah, makanya sejak berapa tahun belakangan kan saya Hmm. lakukan literasi digital, pelatihan-pelatihan workshop Hmm. literasi. Itu sih, itu dengan maksud sih untuk mencegah ya, Hmm. untuk menghindari mengajak warga, kawan-kawan muda kita ini untuk menghindari hoax-hoax itu. Itu sih Hmm. ikut literasi digital itu Oke. mengedukasi diri, mengedukasi orang lain. Untuk Oke. dan Iya benar membiasakan banget ya, ya. ya kita membiasakan Hmm. diri untuk Hmm. membagikan informasi yang benar. Dan paling Iya akhir betul. dalam proses edukasi kita juga ini kan edukasi diri tadi ya, itu Hmm. melaporkan gitu. Hmm. Jika Hmm. menemukan hoax ya mestinya dilaporkan bahwa Hmm. benar bahwa ini tidak benar gitu. Hmm. Dipastikan setelah diperiksa ya, dicek fakta, data gitu, ternyata ini tidak benar, manipulatif misalnya, penyimpangan-penyimpangan. Hmm. Nah, dalam proses begini kan Oke. kita butuh kawan-kawan muda kita yang selalu Hmm. tetap kritis Hmm. ya. Kritis dan bijak tentunya, tidak asal kritik-kritik juga gitu. Kritis boleh, kritik Hmm. bijak mestinya gitu. Benar. Jadi mungkin ini ya kayak kita sebagai anak muda juga, apalagi kita Gen Z nih ya kayak Ya, harus bijak menggunakan media sosial dalam artian kalau kita ngedapetin informasi yang mungkin menurut kita kurang akurat atau mungkin beritanya menyerang atau sesuatu yang negatif gitu ya kayak mungkin sampai di kita dulu deh, ah, kita coba ini dulu cari tahu dulu kebenarannya begitu kan. Jadi betul. mungkin stop aja dulu di kita. Jangan juga kita Iya, menjadi reproduksi, seseorang yang reser ikut ya, ya, menyebarkan. ikut Ya. menyebarkan. Oke, Betul itu. benar. Iya. Itu penting sekali memang kita menahan Hmm, diri ya, menahan diri dari iya benar. apa ikut serta begitu, turut serta Mm-mm. dalam penyebarannya. Memang kalau ada yang sensitif,
sefanatisnya kita ya, sefanatisnya kita dengan misalnya pasangan calon tertentu, tapi proteksi diri itu sangat penting. Jangan karena fanatisme lalu kita menyebarkan begitu saja informasi yang kita terima ya, karena lagi-lagi sikap kritis tadi dan juga bijak menggunakan media sosial. Oke. Apalagi nanti udah disebarkan ya Kak ya, ditambahin lagi caption kata-kata yang luar biasa Nah menggigit gitu. itu yang saya maksud tadi dengan reproduksi itu. Iya, ketika kita mereproduksi ulang itu hoax, akhirnya hoax itu beranak pinak gitu. Ngeri banget itu. Iya, butterfly effect itu. Jadi ngeri. Kak, kira-kira Kak, Kak kira-kira nih Kak, apakah ada undang-undang yang secara mungkin undang-undang digital ini Kak, dalam artian yang untuk pembuatan konten atau yang ikut menyebarkan begitu Kak? Sebentar ya, saya simak. Ini kita punya, sebelumnya kan kita punya undang-undang ITE itu, informasi dan transaksi elektronik. Gitu, kalau undang-undang pers jelas ya, undang-undang 4099 itu sudah jelas. Nah, saya singgung sedikit tentang undang-undang itu ya, ITE. Ini semacam satu, kalau menurut saya sih yang sebagai pegiat literasi juga, terutama di literasi digital ya, ini bergandengan tangan semestinya kedua undang-undang ini. Karena di undang-undang ITE itu, di bagian konsiderannya itu menyebutkan informasi adalah salah satu kebutuhan pokok. Itu. Kebutuhan pokok loh informasi itu. Jadi bukan sandang pangan papan saja, selama ini kan kita tahu belajar di sekolah itu kan. Itu. Sekarang tambah satu, informasi. Artinya informasi itu begitu penting. Nah, sayangnya kita tidak harus terjebak tadi ke penyebaran informasi yang salah, yang keliru ya, yang framing misalnya juga hoax tadi ya. Juga bertransaksi ini yang tadi kan dimaksud dengan misalnya mereproduksi lalu me-reshare ya, menyebarkan ulang gitu kan. Itu diatur di undang-undang ITE itu. Ya lumayan juga sih, kan sudah ada banyak kejadian ya di tanah air. Bagaimana ada orang-orang yang kemudian bermasalah secara hukum gitu. Kalau di undang-undang pers ya, di undang-undang pers jelas begitu kan, kita punya aturan yang mengawal kita jurnalis, tapi juga ada warning di situ, ada batasan-batasan gitu. Ketat sih sebenarnya kalau kita ikut saja undang-undang itu dua-duanya misalnya, dan ke Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya itu sebenarnya enak saja kita, jalannya mulus, tidak ada masalah kita. Secara teknis jurnalistik memang ada misalnya ya in-depth reporting ya, laporan mendalam, kemudian investigasi ya, investigation reporting itu memang sensitif begitu. Tapi sejauh tetap berdasarkan fakta dan data, maka bantahan-bantahan, penyangkalan atau apa yang lainnya, hak narasumber misalnya, hak para pihak yang diberitakan ya punya mekanisme juga sih untuk menyelesaikan sengketa-sengketa berita misalnya. Biasanya bagian itu sensitif, investigasi report. Ini juga berkaitan dengan uang gitu. Follow the money flow, kalau ikuti uang mengalir kemana ya itu bisa berbahaya sekali. Iya benar Kak. Oke. Terima kasih Kak Alex. Baik, iya. Oke, selamat ini pagi. Ini informasi yang luar biasa ya. Ini ya. Terima kasih Kak, Tuhan berkati ya Kak. Tuhan berkati. Salam. Oke. Nah, teman Pro 2 masih di 97,8 FM, Pro 2 teman terbaik Kak.